Begitu Lauren masuk dan duduk, suaminya, Jordan, menjadi fokus pembicaraan mereka. Lagi pula, di mata teman-teman sekelasnya, Lauren adalah primadona sekolah. Semua orang ingin tahu siapa teman sekelas mereka yang paling cantik dan luar biasa yang akhirnya menikah. Itu terutama terjadi pada anak laki-laki yang dulu naksir padanya. Lauren sangat cantik bahkan ketika dia masih di sekolah menengah. Dia biasanya memakai kuncir kuda ke sekolah. Dia lebih tinggi dari orang lain seusianya dan penampilannya yang murni dan polos sangat menarik perhatian. Ketua kelas, Colton, selalu membawa obor untuk Lauren. Lauren bisa dikatakan sebagai gadis pertama yang pernah ia naksir seumur hidup ini. Di tahun kedua sekolah menengah atas, Colton yang sudah lama naksir Lauren, akhirnya memberanikan diri untuk memberikan Lauren surat cinta untuk menyatakan perasaannya padanya. Lauren dengan sopan dan malu-malu mengambil surat cinta itu tetapi sopir keluarganya melihatnya. Segera, keluarga Howard menemukan ayah Colton yang bekerja di sebuah institusi tertentu. Malam itu, ayah Colton mengajarinya pelajaran yang sulit dan mengatakan kepadanya dengan sangat serius bahwa dia tidak diizinkan untuk melecehkan atau memendam perasaan romantis apapun terhadap Lauren lagi. Dia diperingatkan untuk memperlakukan Lauren hanya sebagai teman sekelas. Sejak saat itu, Colton tahu bahwa Lauren sama sekali bukan dari keluarga biasa dan statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Namun, untuk anak berusia 15 tahun, semakin dia menekan emosinya dan mencoba menahan perasaannya terhadapnya, semakin dia tidak bisa menahan diri dan semakin dia memujanya. Selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya usia dan belajar lebih banyak tentang keluarga Lauren, Colton semakin sadar bahwa tidak mungkin antara dia dan Lauren. Dia tahu betul bahwa Lauren pasti akan menikah dengan putra seorang pejabat pemerintah atau pria yang sangat kaya, seperti Chris. Jika Lauren menikah dengan Chris, Colton tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, jelas bagi semua bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Hanks yang kuat sama sekali. Namun, Lauren menikah dengan pria yang belum pernah mereka dengar, dan yang lebih buruk lagi, dia akan menjadi suaminya. Itu tidak masuk akal. Meskipun banyak mantan teman sekelasnya mengatakan bahwa suami Lauren sebenarnya berasal dari keluarga yang kuat, tidak ada bukti nyata untuk mendukung hal itu. Lauren tahu bahwa keluarga suaminya sangat tertutup dan selalu tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, dia berkata, suami saya hanyalah orang biasa yang tidak memiliki pekerjaan. Kedua perhiasan itu adalah hadiah untuknya. Jordan sudah memberitahu Lauren bahwa kalung itu bukan miliknya, tetapi dia mendapatkannya dari Jamie tanpa izinnya. Kalau Jamie menginginkan kalung itu kembali suatu hari nanti, Lauren harus mengembalikannya dengan patuh. Karena itu, Lauren tidak berani mengatakan bahwa perhiasan itu milik Jordan. Beberapa teman sekelasnya tercengang. Hah, mereka adalah hadiah? Apakah suamimu menyelamatkan nyawa orang kaya? Apakah itu sebabnya dia memiliki perhiasan ini? Petik 2. Menurut saya, perhiasan ini mungkin tidak asli. Mereka mungkin palsu. Lauren, jangan tertipu. Seorang teman sekelas perempuan buru-buru berkata, apa yang kamu katakan? Mereka asli, kalian tidak tahu. Presiden Vance Jewelry secara pribadi mengautentikasinya di pesta pernikahan. Suami Lauren tidak hanya memberinya anting-anting dan kalung itu, tetapi keluarganya juga menyerahkan bisnis bar Inggris kepadanya. Siswa perempuan lain juga berkata sambil tersenyum, ya, Lauren sekarang adalah Ratu Pup Inggris. Semua pup di Inggris adalah miliknya. Ngomong-ngomong, Lauren, aku akan pergi ke Inggris dalam beberapa hari. Apakah itu berarti saya bisa mendapatkan minuman gratis ketika saya menyebutkan nama Anda di bar? Petik 2. Teman-teman sekelas perempuannya sangat bersemangat sejak mereka mengetahui bahwa semua bar di Inggris dimiliki oleh Lauren. Mereka sering pergi ke luar negeri tetapi karena berbagai alasan, mereka tidak akan pernah bersenang-senang seperti di rumah. Bagaimanapun, mereka akan menjadi orang asing di negara lain. Namun, jika semua bar di Inggris adalah milik teman sekelas mereka, mereka akan dapat berperilaku bebas dan bersenang-senang tanpa keraguan. Lauren buru-buru berkata, tidak, jangan sebut namaku, aku sendiri bahkan belum pernah ke sana. Aku akan mengirimi kalian uang dari jarak jauh untuk membayar tagihan saat kalian di sana. Siswa perempuan itu mengerutkan kening dan berkata, kami mencari sensasi karena tidak harus membayar tagihan. Bos mana yang harus mendapatkan tap di barnya sendiri? Petik 2. Colton bertanya dengan bingung, apakah semua bar di Inggris milik satu perusahaan? Apakah Lauren pemilik saat ini? Itu tidak sepenuhnya benar, bukan? Saya sudah memeriksa perusahaan itu dan sepertinya didirikan oleh orang Inggris. Teman sekelas laki-lakinya yang lain menimpali, saya belajar di Universitas Oxford di Inggris. Lauren, nama belakang suamimu sepertinya Steele kan? Saya sudah menyelidiki itu juga dan tidak ada satu keluarga pun di sana dengan nama belakang itu. Petik 2.
Colton bertanya dengan takjub, begitukah? Anda tinggal di Inggris begitu lama dan Anda bahkan tidak dapat menemukan apapun. Lauren, mungkinkah kontrak yang diberikan suamimu itu palsu? Keluarga Steele sangat tertutup, jadi orang biasa secara alami tidak dapat mengetahui informasi apapun tentang mereka. Tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, Lauren hanya berkata, aku tidak peduli, toh aku tidak akan pergi ke sana. Saya tidak berniat menjadi ratu bar Inggris atau apapun. Melihat sikap Lauren yang meremehkan, teman-teman sekelasnya semakin yakin bahwa kontrak yang diberikan suaminya itu palsu. Colton diam-diam berpikir, saya benar. Bagaimana mungkin putra dari keluarga yang memiliki seluruh industri bar di Inggris, mungkin menjadi suami Lauren? Jordan Steele pasti berpura-pura. Betapa menyebalkan. Dewi yang diam-diam aku cintai selama bertahun-tahun menikah dengan seorang penipu. Kerumunan mulai memindai kode QR dengan ponsel mereka untuk memesan makanan, dan saat ini, seorang teman sekelas perempuan tersenyum. Ngomong-ngomong, semua orang masih belum tahu kan? Ini hari ulang tahun primadona kelas kita, yang baru saja menikah. Siswa laki-laki tercengang. Apa? Hari ini ulang tahun Lauren? Sialan, Lauren benar-benar sesuatu. Alih-alih menemani suaminya di hari ulang tahunnya hari ini, dia justru rela keluar dan menemani kami ke reuni teman sekelas. Aku benar-benar harus bersulang untukmu nanti. Teman sekelas perempuan itu berkata, awalnya saya cukup bingung. Ketika saya mengundang Lauren, saya tidak tahu bahwa itu adalah hari ulang tahunnya hari ini. Aku baru tahu kemudian. Ngomong-ngomong, Lauren, apakah suamimu setuju untuk membiarkanmu makan bersama kami karena ini hari ulang tahunmu hari ini? Lauren berkata, oh, suamiku kebetulan keluar malam ini, jadi aku bebas untuk bergaul dengan kalian. Beberapa teman sekelasnya segera merasa ada yang tidak beres. Ini hari ulang tahunmu dan suamimu keluar? Bukankah dia sedang tidak bekerja? Bisnis serius apa yang bisa dia miliki? Petik 2. Di sisi lain, Colton diam-diam berpikir, sepertinya Lauren bertengkar dengan suaminya. Bukannya dia punya sesuatu. Lauren tidak berperilaku seperti dirinya sama sekali. Dia juga tidak tampak seperti pengantin baru. Ini kesempatanku malam ini, karena bahkan pembohong seperti Jordan Steele dapat menipu Lauren, aku akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bersamanya. Saya tidak akan membiarkan diri saya terus menjadi pengecut. Sejak mendapat peringatan dari ayahnya, Colton tidak pernah berani mengejar Lauren lagi. Ketika posisi ayah Colton naik lebih tinggi selama bertahun-tahun, Colton juga mengalami perjalanan yang mulus dalam karirnya. Dia sudah menjadi direktur proyek tertentu. Tak hanya itu, para petinggi dari provinsi lain pun harus antre untuk menemuinya di DC. Colton dapat melihat bahwa Lauren memiliki perselisihan dengan suaminya, jadi dia berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk tampil hari ini. Segera mengeluarkan ponselnya, Colton berkata, betapa baiknya primadona kelas kami bergabung dengan kami hari ini di hari yang begitu istimewa. Aku harus memesan kue mewah untuk Lauren. Ya, pesan kuenya. Ya, kita harus memesan kue yang lebih baik yang layak untuk Nona Howard. Lauren agak malu. Kamu tidak perlu memesan kue, kita bisa makan. Colton segera membuat panggilan telepon. Halo, apakah ini toko Maxim Cake? Hari ini adalah hari ulang tahun teman sekelasku. Silakan kirim kue paling mahal dan boros di toko Anda ke Sophomore Cafe. Cepatlah. Setelah menutup telepon, Colton tersenyum dan berkata, kue akan segera dikirim. Para siswa tidak bisa menahan tawa dan berkata, Colton, mengapa kamu begitu bersemangat ketika ini adalah hari ulang tahun Lauren? Apakah kamu masih tertarik pada Lauren? Haha, aku ingat kamu mengirim surat cinta ke Lauren di sekolah menengah. Colton dengan cepat membantah, jangan bicara omong kosong, atau Anda akan menempatkan Lauren dalam posisi yang canggung. Itu terjadi berabad-abad yang lalu. Lauren, jangan pedulikan itu. Petik 2. Lauren tertawa dan mengobrol dengan teman-teman sekelasnya yang sudah dikenalnya sejak kecil. Namun, dia tidak cukup menentangnya. Segera, hidangan disajikan dan teman-teman sekelas laki-lakinya minum anggur putih sementara gadis-gadis itu minum anggur merah. Colton adalah orang pertama yang mendentingkan gelas dengan Lauren. Hei, mantan teman sekelas, sudah lama sekali. Terima kasih telah bersikap baik dan bersedia berkumpul bersama kami. Yang lain juga menimpali, ya, kami sangat senang Anda bersedia memperlakukan kami sebagai teman sekelas. Lauren berasal dari keluarga kaya dan dia menjalani kehidupan istimewa yang jauh di atas apa yang bisa dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Keluarga mereka yang digabungkan tidak bisa dibandingkan dengan Lauren sama sekali. Justru karena dia bersekolah di sekolah biasa ketika dia masih kecil, Lauren memiliki aura seorang gadis tetangga, tidak seperti pewaris keluarga kaya lainnya yang tampak menyendiri dan tak tersentuh.
Lauren berkata dengan suara hangat dan lembut, "Apa yang kamu katakan? Kami teman sekelas, jangan katakan itu. Selain itu, saya mendengar bahwa ayahmu baik-baik saja selama 2 hari terakhir ini. Dia memiliki status yang cukup tinggi sebagai pejabat pemerintah." Hahaha, Colton tertawa dan berkata, tidak, dibandingkan dengan kakekmu, ayahku hanyalah seorang pengemis. Meskipun dia mengkritik ayahnya di permukaan, dia sebenarnya sangat bangga. Selain Lauren, yang berasal dari keluarga kuat, keluarga teman sekelasnya yang lain tidak sebaik Colton. Pada dasarnya, setiap siswa menyukai Colton karena ada banyak hal yang mereka butuhkan untuknya. Bahkan jika tidak, itu akan menjadi hal yang sangat mulia untuk memiliki teman sekelas dengan status yang begitu tinggi. Setelah minum, Colton tiba-tiba bertanya, "Apakah kalian tahu selebriti yang sangat populer bernama Maggie?" Batu Maggie. Lauren tercengang. Bukankah itu gadis yang berjalan di depannya ketika dia pertama kali memasuki restoran? Seorang mahasiswi berkata, "Saya tahu. Dia benar-benar populer tahun lalu dan dia selalu berada di daftar pencarian panas. Dia memiliki banyak penggemar. Saya telah mendengar banyak tentang dia dari rekan-rekan junior saya di tempat kerja." Murid laki-lakinya juga berkata, "Siapa yang tidak mengenal selebriti terkenal seperti itu?" "Mengapa, Colton? Jangan bilang dia pacarmu." Colton melambaikan tangannya dan berkata, "Mengapa? Dia hanya sepupu jauh. Selain itu, dia sekarang makan di restoran ini. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Jika Anda melakukannya, saya akan membuatnya datang dan minum bersama kami." Petik 2. Ya, aku juga ingin berfoto dengannya. Haha, aku perlu mendapatkan tanda tangan untuk kakakku. Yang lain tentu ingin bertemu bintang dari industri hiburan ini. Lagi pula, pekerjaan mereka biasanya terlibat dengan organisasi pemerintah atau rumah sakit, yang semuanya sangat jauh dari industri hiburan. Melihat Lauren tidak berbicara, Colton bertanya, "Lauren, apakah kamu ingin mendengarnya bernyanyi? Aku bisa memintanya untuk tampil untukmu." Tidak ingin menjadi perusak dan semua orang ingin melihat bintang ini, Lauren tersenyum dan berkata, "Tentu." Faktanya, Lauren sama sekali tidak tertarik dengan selebritas ini. "Oke, aku akan menelepon dan datang sekarang." Colton mulai mengudara lagi di depan semua orang dan memanggil Maggie. Memang, dalam waktu kurang dari 2 menit, Maggie berjalan menuju ruangan tempat mereka berada. Colton. "Maggie, ayo, aku akan memperkenalkan teman sekelasku padamu. Ini Nona Howard, primadona di kelas kita. Ini adalah..." Colton tidak membuang waktu untuk memberikan perkenalan dan juga meminta Maggie untuk menemaninya minum. Dia bahkan berfoto dengan teman sekelas perempuan Lauren. Sepanjang waktu, Colton pamer tanpa menahan diri. Kalian mungkin tidak tahu seberapa berpengaruh Maggie. Dia memiliki jutaan penggemar di Twitter dan setiap tweet yang dia posting akan dibagikan dan di-retweet jutaan kali. Maggie jauh lebih sederhana daripada sebelumnya dan dia berkata, Tidak, Colton, jangan katakan itu. Aku tidak begitu terkenal lagi." Maggie dulunya adalah selebriti papan atas yang bisa mengumpulkan banyak lalu lintas. Namun, sejak dia dan Chayden menjadi intim di dalam mobil, popularitasnya menurun drastis. Colton menunjuk ke piano di dalam ruangan dan berkata, "Maggie, kebetulan ada piano di ruangan ini dan mikrofon yang terpasang di sana. Apakah Anda ingin membawakan sebuah lagu untuk kami?" Namun, Maggie cukup jijik. "Aku tidak pandai bermain piano. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri." Lauren dapat melihat bahwa Maggie sangat gelisah di ruangan itu dan bahwa dia memiliki hubungan yang agak biasa dengan sepupu jauhnya, Colton. Lauren berkata, "Nona Stone, Anda sangat terkenal. Kamu pasti sangat sibuk kan?" Maggie mengangguk dan berkata, "Ya, saya akhirnya punya waktu 1 jam untuk keluar dan bertemu teman-teman yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui." Lauren berkata, "Saya mengerti. Saya tidak ingin membuang waktu Nona Stone kalau begitu." Maggie mengangguk pada Lauren dengan rasa terima kasih. "Aku akan pergi sekarang, Colton." Colton melambai pada Maggie dan berkata, "Maggie, aku akan mengambil tap di kamarmu." "Itu tidak perlu." Colton berkata, "Saya sudah membayar di meja depan. Lanjutkan pertemuan dengan teman-temanmu." "Ya, terima kasih, Colton." Setelah selebritas itu pergi, beberapa teman sekelas terus memuji Colton. "Colton, kamu benar-benar sesuatu. Anda bisa mendapatkan selebritas besar untuk datang dan pergi sesuka Anda." Petik 2. Saya mendengar bahwa Anda harus bernilai setidaknya jutaan untuk dapat makan dengan selebritas seperti itu. Benarkah itu? Colton melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh, "Hanya gadis kecil yang disukai semua orang. Aku selalu bisa memintanya untuk datang kapan saja. Ayo, terus minum."
Pada saat ini, Jordan memasuki restoran. Ketuk-ketuk. Lauren dan yang lainnya di ruangan itu mengetuk pintu 2 kali. "Masuk," kata Colton. Segera, seorang pria berseragam koki putih berjalan masuk mendorong gerobak. Ada sebuah kue ulang tahun 6 tingkat setinggi 15 meter di gerobak yang sangat luar biasa. Mewahan. Cantik, itu juga dihiasi dengan berlian. "Hei, kue yang aku pesan ada di sini." Colton dengan panik berdiri dengan penuh semangat. Begitu juga dengan teman sekelas lainnya. Miliknya juga berdiri dan berjalan mendekat. "Wow, ketua kelas, betapa mewahnya kue yang kamu pesan." Memang, Colton sangat murah hati. "Aku belum pernah melihat kue ulang tahun yang begitu cantik sebelumnya." Colton sangat sombong. "Karena ini hari ulang tahun primadona kami, tentu saja saya harus menjadi tuan rumah." Dia dengan standar tertinggi. Sambil sombong, dia juga sangat ingin tahu, karena dia tidak menyangka itu. Toko kue Maxim akan menyajikan kue kelas atas seperti itu. Ada kartu putih di bawah kue. Seorang teman sekelas perempuan mengambilnya dan berseru, "Selamat ulang tahun, sayang." "Wow, Colton, Anda benar-benar mengambil kesempatan untuk mengaku pada Lauren saat memberi hadiah." "Kue ulang tahun, haha." Kata-kata itu membuat Lauren merasa sangat canggung. Dia tahu bahwa Colton pernah menyukainya sebelumnya dan dia bahkan berpikir bahwa Colton pasti sudah kalah. Perasaan itu untuknya. Dia tidak menyangka Colton akan menulis kartu seperti itu padanya. Colton tahu bahwa Lauren sekarang adalah istri orang lain dan istilah seperti itu sangat tidak cocok. Dia dengan panik berkata, "Hentikan spekulasi. Kalian mendengar saya ketika saya menelepon. Memesan kue. Saya hanya mengatakan bahwa ini adalah hari ulang tahun seorang gadis tetapi saya tidak menyebutkan siapa itu." "Untuk toko roti mungkin salah paham. Lauren, Anda tidak akan keberatan." "Anda." Setelah memikirkannya sejenak, Lauren merasa apa yang dikatakan Colton masuk akal. Tidak masalah. Kerumunan mengira itu adalah kesalahan yang dibuat oleh toko kue tetapi mereka tidak melakukannya. Gagasan bahwa kue mewah itu sama sekali bukan yang dipesan Colton. Itu adalah kue ulang tahun yang disiapkan Jordan untuk Lauren. Koki yang mendorong. "Kue diperkenalkan, kue kami ini akan terlihat lebih baik dengan lampu mati. Haruskah saya mematikan lampu dan membiarkan Anda menikmati pemandangan?" Kerumunan tiba-tiba terkejut. "Apakah ada efek khusus malam hari? Ini pertama kalinya aku mendengar kue itu. Akan terlihat berbeda dengan lampu mati?" "Wah, desain kue ini sangat romantis." Lauren juga penasaran. Colton tersenyum puas, merasa agak bangga. Oleh karena itu, Koki mematikan lampu di ruangan, dan seperti yang diharapkan, lapisan warna-warni lampu kue menyala, membuatnya terlihat lebih indah, seperti gunung kecil bersalju. Namun, detik berikutnya mereka mematikan lampu. Suara piano tiba-tiba memenuhi ruangan. Kicker klasik berbunyi. Segera setelah itu, sebuah lagu yang menyentuh terdengar. Bayangkan kenangan sempurna berserakan di lantai. Lauren tercengang. Itu lagunya, Need You Now. Apakah suara itu milik Jordan? Lauren sering mendengarkan lagu itu saat mandi dan dia sudah mendengarnya. Itu berkali-kali sebelumnya. Karenanya, dia tahu lagu apa itu begitu dia mendengar intronya. Dia bisa langsung tahu suara siapa itu. Milik suaminya, Jordan? Dia akhirnya mengerti mengapa ada piano dan mikrofonnya di dalamnya. Kamar. Ternyata Jordan telah mengaturnya. Yang lain bingung. "Colton, apakah Anda menyewa penyanyi profesional untuk tampil untuk Lauren? Seorang laki-laki?" tanya teman sekelas. Colton tertegun sejenak sebelum berpura-pura. "Tentu saja." Kerumunan hanya diam-diam menikmati nyanyian pria misterius di ruangan itu. Sambil mengagumi cahaya bola lampu kue. "Aku mencintaimu." Senyum bahagia muncul di wajah Lauren ketika dia menyanyikan bagian chorus. Jordan menyanyikan lagu itu dengan sangat baik dan itu adalah hari ulang tahunnya hari ini. "Bagaimana Jordan tahu bahwa saya menyukai lagu ini?" Lauren tidak bisa menyangkal bahwa dia tersentuh. "Aku hanya membutuhkanmu sekarang." Penampilan Jordan memenangkan tepuk tangan semua orang setelah lagu itu dinyanyikan. Pada saat ini, Colton baru saja menyalakan lampu ruangan, dan semua orang melihat Jordania mengenakan setelan jas dengan gaya rambut yang ditata. Jordan terlihat tampan di setiap bagiannya. Dan CEO yang mendominasi? Colton mengeluarkan $100 dari sakunya dan berkata kepada Jordan, "Muda,
Men, kamu bernyanyi dengan baik. Ini tip untukmu. Namun, salah satu mahasiswi yang menghadiri pernikahan Lauren langsung menunjuk Jordan. Bukankah ini suami Lauren, Jordan? Apa? Kerumunan tiba-tiba terkejut bahwa pria itu sebenarnya adalah suami Lauren. Pada saat ini, Jordan bangkit dari piano dan membawa buket besar mawar ke Lauren. Selamat ulang tahun sayang. Lauren sangat gembira. Meraih mawar, dia menutup matanya saat Jordan menariknya menjadi ciuman lembut. Pada titik ini, dia juga sepenuhnya memaafkan Jordan. Mencurigainya. Melihat Jordan dan Lauren berciuman, Colton dan beberapa teman sekelas pria lainnya sedang mendidih dalam kecemburuan. Dewi yang kita puja begitu lama telah direnggut oleh anjing ini. Siapa dia, El? Beberapa dari mereka sangat marah. Lauren bertanya dengan gembira, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Piano terdengar hampir segera setelah lampu dimatikan. Jika Yordania telah masuk dari pintu, dia tidak mungkin memasuki area terdalam. Dengan cepat, Jordan menunjuk ke tempat di belakang piano dan berkata, "T membuka pintu di sana." Tadi malam. Baru pada saat itulah orang banyak mengerti bahwa Jordan sengaja meretas bagian dinding untuk membuat pintu di sana malam sebelumnya, sehingga memberi Lauren kejutan. Dia bahkan menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa melakukannya. Melihatnya, "Wow, kamu sangat bijaksana. Sangat romantis. Ya, dan dia sangat berbakat." Itu terdengar luar biasa. Beberapa teman sekelas perempuan mulai memuji Jordan seperti yang sudah mereka lakukan temannya. Namun, beberapa teman sekelas laki-lakinya sangat tidak senang. Lauren merasa bahwa itu juga merupakan kemuliaan besar. Mantan teman sekelasnya pernah meragukan apakah suaminya cukup baik, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan status kekuasaan dan karenanya hanya bisa dipandang rendah oleh mereka. Sekarang, mereka akhirnya memahami atribut positif suaminya. Lauren mengingat kartu di kue dan bertanya, "Sayang, apakah kue ini juga dari Anda?" Jordan mengangguk dan berkata, "Ya, saya secara khusus meminta koki kue paling terkenal di negara untuk membuatnya dalam semalam. Apakah kamu menyukainya?" Semua orang tercengang setelah mendengar Jordan mengatakan itu. Bukankah ini diperintahkan oleh Colton? Di tempat, Colton langsung malu. "Omong kosong, ini sudah dipesan di toko kue Maxim?" Pepatah seringai terpampang di wajah Jordan. Bagaimana mungkin Maxim memanggang semewah itu? Kue. Koki belum pergi dan berkata kepada Colton, "Maaf, saya bukan dari kue Maxim toko, tetapi saya memiliki magang yang bekerja di sana." Petik 2.